Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini umat muslim itu secara otomatis terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yakni golongan orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban saja di bulan Ramadan. Golongan kedua adalah golongan orang-orang yang memanfaatkan momentum di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan tidak hanya kewajiban di bulan Ramadan, tapi juga sunnah-sunnahnya, tapi di sini hanya sekedarnya, sunnah-sunnah pada umumnya. Beda halnya dengan golongan yang ketiga, yakni golongan orang-orang yang penuh sukacita, paham betul bahwasanya dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, sehingga mereka di golongan ini tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun waktunya untuk sesuatu yang sia-sia. Pemirsa ATV rahimakumullah, ternyata logikanya pada realitanya kita masih seringkali berada pada golongan pertama dan kedua, yakni golongan yang hanya melaksanakan kewajiban, atau bahkan di golongan kedua yang melaksanakan kewajiban dan sunnah tapi hanya sekedarnya. Padahal kita sering lupa bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh sekali dengan berkah, sehingga di bulan Ramadan ini seringkali disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan bagi setiap umat muslim. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang raja Zulkarnain bersama dengan pasukannya, yang mana di sini ketika dalam peristiwa penaklukan sebuah daerah, Raja Zulkarnain memerintahkan kepada pasukannya, ketika nanti di malam hari kalian melewati sebuah sungai, maka silahkan kalian ambil apapun yang ada di dalam sungai itu. Apapun yang kalian injak di dalam sungai itu, ambil. Ternyata dalam pemikiran prajuritnya, para prajuritnya ini menafsirkan perintah sang raja ini berbeda-beda, pemirsa. Ada prajurit pertama menafsirkan bahwa apalah ini omong kosong, mana ada raja memerintahkan kita mengambil batu kali. Prajurit kedua masih ada rasa takut, sebenarnya juga pemikirannya sama dengan prajurit yang pertama, tapi dia masih ada rasa takut sehingga dia mengambil beberapa batu kali di situ, dimasukkan ke tasnya. Sedangkan di malam hari itu prajurit ketiga, dia mengambil apapun yang dia injak, karena dia tahu bahwa tidak ada raja yang memerintahkan kepada prajuritnya tanpa suatu sebab. Maka prajurit ketiga ini, golongan ketiga ini, dia mengambil langkah demi langkah, dia mengambil, kemudian dia masukkan batu-batu itu, tanpa dia tahu apapun itu maknanya. Singkat cerita, pagi hari, sang raja meminta hasil dari pencarian mereka. Ternyata prajurit pertama sangat menyesali ketika melihat isi tas prajurit kedua. Apa yang ada di dalam isi tas prajurit kedua? Bukan batu kali yang ada di dalamnya, melainkan batu permata. Ternyata prajurit kedua juga ada rasa menyesal, karena dia hanya mengambil beberapa batu yang di sana. Seandainya dia tahu bahwasanya yang dia ambil itu adalah batu permata, otomatis dia akan mengambil semua yang dia injak waktu itu.
Dan yang paling beruntung, paling bahagia, paling senang adalah prajurit di golongan ketiga ini, yang mana dia seluruh tasnya penuh dengan batu berlian, Masya Allah. Lalu apa hubungannya dengan keberkahan di bulan Ramadan? Dan apa yang dapat kita petik dari kisah tersebut? Pemirsa ATV rahimakumullah, sebenarnya kondisi tersebut dengan kisah kita, dengan kondisi kita, jadi kisah itu dengan kondisi kita saat ini, itu hampir sama. Pada bulan Ramadan, kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Pilihan pertama, maukah kita melewati Ramadan begitu saja tanpa mengambil keberkahan yang ada di bulan Ramadan? Atau yang kedua, kita melewati bulan Ramadan dengan mengambil keberkahan tapi secukupnya, hanya pada umumnya? Ataukah kita melewati bulan Ramadan dengan mengambil seluruh keberkahan di sana dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah, tidak hanya ibadah wajib, tapi juga ibadah-ibadah sunnah di situ. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah, memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam bulan Ramadan ini semoga kita semua dapat meraih predikat takwa. Demikian dari saya, ada lebihnya pasti dari Allah dan ada kurangnya pasti dari saya pribadi. Afu minkum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.